Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Wawan, Aan, Siti, kalian buka modul halaman 13. Minggu lalu kita membahas tentang teks ya, pengertian dari teks itu sendiri dan ciri-ciri teks itu sendiri. Lalu kita akan bahas macam-macam dari teks. Di teks ini dibedakan menjadi 5. Kita bahas tentang teks argumentasi. Teks argumentasi ini berupa pendapat berdasarkan bukti, alasan, dan tujuannya untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya yaitu adanya fakta, lalu adanya menggali ide. Yang ketiga, penutup berupa kesimpulan, lalu adanya alasan, data, dan fakta yang disampaikan. Kita ambil contohnya membuang sampah sembarangan. Si penulis ini menyampaikan bahwa pembuangan sampah sembarangan akan mengakibatkan kebanjiran. Dan dari idenya ini adalah bagaimana cara agar tidak adanya kebanjiran ketika membuang sampah sembarangan. Selanjutnya nomor 2 ya. Di sini adalah teks eksposisi, yaitu sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta. Tujuannya memberikan sebuah informasi dan pengetahuan mengenai suatu hal. Ciri-cirinya yaitu ada pernyataan pendapat atau yang disebut dengan tesis, lalu kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang pendapat. Ini sangat jelas ya perbedaannya antara teks argumentasi dengan teks eksposisi. Perbedaannya hanya terletak pada pernyataan pendapat dan penegasan ulang pendapat. Baik anak-anak, selanjutnya kita bahas nomor 3 yaitu teks persuasi. Teks ini bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Ciri-ciri dari teks persuasi ini pertama adalah pengenalan isu, di mana awal topik pembahasan yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian kedua, rangkaian argumen. Jadi rangkaian argumen ini dari A sampai Z secara tersusun sesuai dengan fakta yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ketiga, pernyataan ajakan. Jadi ajakan itu mempengaruhi si pembaca agar minat atau mau dalam teks yang disampaikan oleh si penulis. Keempat, penegasan kembali. Jadi teks persuasi ini sama dengan teks eksposisi ya. Penegasan kembali. Jadi pembahasan awal, kemudian di akhir paragraf dia juga menyatakan penegasan kembali tentang topik yang dibahasnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke teks narasi ya. Kalian semua pasti paham dan tahu ya tentang narasi, apalagi salah satunya novel ya. Kalian mungkin di sini ada yang sering baca novel. Oke, jadi kalau ada yang baca novel ya. Jadi narasi ini adalah teks karya tulisan yang menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. Ciri-cirinya, pertama ada peristiwa nyata, fiksi atau dua gabungan tersebut. Fakta biasanya menceritakan tentang aktivitas kita nih setiap harinya, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada novel itu biasa gabungan dari fakta dan fiksi, jadi sehingga cerita itu lebih menarik lagi. Kedua, unsur-unsur tindakan atau perbuatan. Jadi narasi ini berkaitan dengan aktivitas kita ya, atau perbuatan kita sehari-hari seperti itu. Kemudian
adanya konflik. Jadi konflik ini adalah permasalahan yang terjadi dalam teks narasi tersebut. Keempat, adanya amanat. Jadi setelah ada konflik, lalu ada penyelesaian dan juga amanat yang disampaikan penulis kepada si pembaca. Jadi amanat ini sangat bermanfaat untuk pribadi kita sendiri ya, dan terutama bagi orang lain. Ketika kita membaca sebuah novel yang memberikan amanat yang baik untuk kita gitu. Misalkan novel Jangan Durhaka kepada Kedua Orang Tua, otomatis amanat yang disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca agar kita menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Anak selanjutnya nomor 5, teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Biasanya seolah-olah si pembaca ini merasakan apa yang telah ditulis oleh si penulis. Ciri-cirinya, pertama, menggambarkan sesuatu, bisa berbentuk benda, tempat, orang, dan lain-lain. Yang kedua, melibatkan alat indera. Alat indera apa saja? Yang pertama, alat indera penglihatan, pendengar, pembau, pengecap, dan peraba. Yang ketiga, adanya objek yang digambarkan, bisa berbentuk atau ukuran, warna, dan lain-lain. Ibu akan memberikan salah satu contoh ya. Kalian bisa juga cari contohnya di mana aja ya, di internet juga banyak ya, kalian sering-sering baca. Sini ibu ambil salah satu contoh. Sungai di dekat rumah tidak seindah dulu. Terus saat awal tahun 2000 masih ada sampan atau rakit yang dipakai menyeberangi sungai. Airnya jernih. Orang-orang sering berwisata di pinggir sungai. Mulai dari memancing, bermain air, atau sekadar duduk-duduk menikmati sore hari. Kini kondisi sungai sudah berubah. Airnya berwarna coklat, banyak sampah, dan tidak ada lagi sampan dan rakit. Ya, di sini sangat jelas sekali ya bahwa si penulis ini menggambarkan objek tentang sungai. Jadi sungainya itu tidak seindah dulu ya, sekarang justru malah lebih kotor airnya, dan tidak ada juga yang memancing, bermain air, atau sekedar duduk-duduk untuk menikmati sore hari. Ya, nyampe sini anak-anakku sekalian sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Baik, cukup ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Kalian membuat teks dari kelima teks ini. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Sampai bertemu minggu depan. Sehat selalu buat kalian semua. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.